Israel dan Amerika. Kenapa? Israel tergantung Amerika. Amerika punya banyak masalah. Kalau Amerika mundur, itu sebenarnya soal waktu. Dia sekarang sudah melihat, sedang mencari exit way yang keren, ya. Pelajaran yang paling mudah dan sangat menonjol di sini adalah bagaimana Iran bisa membangun negaranya yang bisa melawan kekuatan besar, ya. Jadi Amerika sekarang masuk perangkap Iran. Jadi kalau pada awal-awal orang mengatakan yang bisa menentukan berhenti atau enggak itu cuma Netanyahu, Donald Trump, dan rakyat Amerika. Tapi sekarang yang menentukan itu Iran. Nggak ada lawannya. Dia paling kuat di dunia ini. Dengan catatan masih dengan NATO. Itu sejarah dari pengembangan bagaimana Amerika mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sehingga siapapun yang berhadapan dengan Amerika itu pasti asimetrik, pasti di bawah dia. Tapi di bawah belum tentu juga mudah dikalahkan. Pelajaran berikutnya adalah perang-perang yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua tidak membuktikan bahwa Amerika itu super banget, dalam pengertian setelah Hiroshima dan Nagasaki semua military thinker Amerika itu mempunyai way of thinking bomb to win, dan itu ada buku ditulis oleh Robert Pape, Bombing to Win. Dia menceritakan bagaimana Hiroshima dan Nagasaki dibom, selesai. Dan banyak perang-perang yang dilakukan oleh Amerika untuk hanya mengebom dan selesai. Tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Korea Utara, Korea Selatan tidak selesai, pecah dua. Vietnam terpaksa Amerika mengundurkan diri dengan alasan rakyat Amerika tidak menghendaki anak-anaknya mati konyol di medan perang Vietnam yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan national security dari Amerika. Kemudian perang Teluk juga tidak memperlihatkan hal seperti itu. Dan yang topnya adalah tentang Afghanistan. Nah, perjalanan Amerika yang menuju sebagai kekuatan yang superpower ini mulai terganggu ketika 9/11. 9/11 terjadi 60 tahun setelah Pearl Harbor, yaitu tahun 2001. Pada 9/11 inilah Amerika menghadapi kenyataan bahwa dia berhadapan dengan musuh yang bukan negara. Pada Pearl Harbor dia tahu itu Jepang, dia sikat Jepang, selesai. Pada waktu 9/11 dia nggak tahu siapa yang nyerang. Nah, teroris memang yang nyerang. Dan ini menjadi catatan tersendiri. Kenapa? Karena dia tidak diserang dari luar, diserang dari dalam. Bahkan pilot kamikaze yang menabrakkan ke Twin Tower itu flying school-nya di Amerika. Berikutnya dia tidak bisa merumuskan siapa teroris ini, sehingga dicari-carilah. Kita pernah dengar bahwa kemudian direkayasa, oh ini Irak nih biangnya, dia punya senjata massal, sikat aja sikat. Tetapi sequence dari respon Amerika ini berlangsung sangat tragis, yaitu dia 10 tahun dia baru bisa membunuh Osama bin Laden di Pakistan. 20 tahun setelah itu, 2021, dia terpaksa mundur dari Afghanistan yang disebut absolutely nothing. Dan kemudian muncul berita yang lucu, from Taliban to Taliban. Jadi Afghanistan ada Taliban, diduduki selama 20 tahun, kemudian ditinggalin lagi. Jadi Taliban yang berkuasa kembali. Apa sebabnya? Ada satu sebab yang sangat menentukan mengapa terjadi seperti itu. Karena global reach, global power itu tidak bisa didukung oleh anggaran pertahanan nasional. National Defense Budget tidak bisa mendukung global defense issue. Itu sebabnya dia tekor. Dari mana kita tahu tekor? Oh, mudah sekali. Ada skandal Jenderal
McChrystal namanya. Jenderal McChrystal nih beberapa kali minta tambahan pasukan. Dia komandan pasukan Amerika, komandan pasukan sekutu di Afghanistan. Dia beberapa kali minta bantuan tambahan pasukan, dia minta bantuan dukungan logistik, tidak dipenuhi oleh Amerika, oleh pemerintah Amerika pada waktu itu. Sehingga dia curhat. Dia curhatnya bukan di Washington Post atau Straits Times, dia curhat ke tabloid yang namanya Rolling Stone. Ya. Jadi dia bebas, dia merasa bebas, dia curhat, dia merasa marah sekali karena dia tidak didukung sebagai komandan Amerika di Afghanistan. Dia nggak tahu itu Rolling Stone itu sampai di meja Presiden Amerika Obama pada waktu itu. Dia langsung dipanggil, tidak lebih dari 1 jam dia diganti oleh Jenderal Petraeus namanya. Jenderal Petraeus menggantikan Jenderal McChrystal di Afghanistan. Tidak lama setelah itu mereka juga mundur. Kenapa mundur? Karena nggak ada bantuan. Karena dari perkiraan seorang panglima Amerika, sekutu, ada sekutu juga, NATO termasuk di situ, bahwa dia tidak bisa menguasai Afghanistan, dia tidak bisa maintain kekuasaan di Afghanistan kalau pasukannya tidak ditambah, kalau dukungan logistiknya tidak diberikan. Dikomplain sama McChrystal, diganti oleh Petraeus. Tetap aja karena akar masalahnya adalah dukungan itu nggak ada, dan dukungan itu memang menjadi berkurang tadi karena constraint, karena keterbatasan dari National Defense Budget untuk mengatasi global defense issue itu pasti tekor. Nah, sekarang lebih kelihatan tekornya karena apa? Karena NATO tidak sepenuhnya lagi mendukung Amerika. Itu sebabnya walaupun Amerika memiliki kekuatan yang sangat kuat, the only one superpower, tetapi dia ongkosnya juga dia tidak mempunyai dukungan dana yang cukup untuk itu. Di sisi lain, belakangan ini ada juga berita yang menarik tentang bagaimana Amerika kemudian sekarang kelihatan ragu-ragu, dia tidak meneruskan. Kenapa dia tidak meneruskan? Karena di negara Amerika, di negara kapitalis, dia tidak bisa memobilisasi produksi senjata. Kenapa? Karena produsen senjata di Amerika tuh di private sector. Orang di private sector itu kalau nggak ada kontrak yang ditandatangani, dia nggak akan produksi. Tidak akan membantu pemerintahnya untuk memenangkan perang gitu lah kira-kira. Dia bukan membantu, dia nggak peduli membantu pemerintah. Dia bicara tentang proyek. Ke private sector tuh untung rugi, dia bisnis. Itu yang membuat berbeda dengan Iran. Iran dia national logistic supportnya itu berada di bawah satu tangan, di bawah satu sistem. Dan jadi, Trump tidak bisa memaksa private sector itu untuk kemudian. Trump nggak bisa, Presiden Amerika tidak bisa memaksa memobilisasi produksi persenjataan. Ini gue perang nih, bikin. Oh sorry, kontrak dulu dong. Jadi itu adalah mekanisme negara masing-masing dengan sistemnya masing-masing. Itu juga merupakan kelemahan dari Amerika. Kalau bisa dijabarkan secara sederhana, seperti apa sih sebenarnya peta kekuatan militer dan teknologi dari 3 negara ini, kelebihan dan kelemahan masing-masing, Pak Cepi? Ya. Amerika misalnya unggulnya apa, Israel apa, tapi kelemahan masing-masingnya juga seperti apa? Secara material, arsenal persenjataan Amerika nggak ada bandingannya. Ya, dia sangat dominan. Tetapi Amerika, ngapain sih Amerika ke Iran? Ya, Amerika ke Iran tuh khas. Dia mau mengganti rezim supaya rezimnya itu nurut sama dia, dan itu dikembangkan banyak dia kerjakan berkali-kali di banyak tempat, yang terakhir di Venezuela. Dan itu lesson learned dari Amerika, begitu mudah, bom twin, culik presiden, selesai, ganti rezim, selesai, itu aja. Dan itu yang tidak terjadi di Iran, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, kenapa nggak bisa terjadi di Iran? Karena Iran membangun negaranya itu sangat solid. Dia membangun negaranya sejak tahun 79. Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan dari Perancis. Dia membangun Iran pada tahun 79. Pada tahun 79 itu juga dimulai embargo. Embargo adalah sinyal bahwa dia akan dihancurkan. Itu sebetulnya embargo dan mengisolasi secara diplomatik, di dunia diplomatik itu sebenarnya seperti vaksin. Orang mendapat vaksin
sehingga tubuhnya merespon menjaga serangan utamanya, ya, penyakit utamanya akan datang. Jadi itu semacam vaksin. Dia membangun kemudian, dan contoh yang mudah dilihat Iran itu adalah keberhasilan dari nation and character building. Dia diisolasi, dia tahu dia tidak punya pilihan lain, dia mesti mandiri, dia mesti berdikari. Dia juga dia tidak sekaya Amerika, jadi dia akan membangun kemandirian itu, tetapi bagaimana membangun itu sendiri dan membangun itu dengan aman. Dia pelajari apa sih yang dikerjain Amerika, Amerika dan Israel, ya. Israel itu ternyata menyerang Osirak, ya, ada 2 minute over Baghdad pada waktu reaktor nuklir Irak yang di Osirak baru mencapai 50-60% langsung disikat. Nah, dia belajar dari situ. Berarti kalau dia punya pengembangan nuklir itu bisa mengembangkan untuk masalah-masalah national security sebagai persenjataan, tapi juga untuk national prosperity, untuk kesejahteraan. Jadi kalau orang dari luar melihat, dia nggak peduli, pasti kalau dia bikin nuklir pasti bikin senjata. Jadi Amerika tujuannya adalah mengganti rezim supaya rezim itu bisa diatur. Israel tujuannya adalah memusnahkan senjata nuklir Iran. Karena Israel punya way of thinking. Israel punya doktrin bahwa semua negara di Timur Tengah tidak boleh ada yang punya tenaga nuklir. Kalau ada yang punya persenjataan nuklir, dia akan serang, dan itu terbukti pada waktu Irak. Dan sekarang dia mencurigai Iran. Nah, itulah mereka berkompanyon sama Amerika. Sama-sama punya tujuan, walaupun tujuannya berbeda, tapi kemudian dia bersekongkol untuk menyerang Iran. Oke, baik. Kita masih akan bahas, tadi belum sempat benar-benar dijawab secara sederhana bagaimana peta kekuatan masing-masing ini untuk memahami kira-kira dari 17 hari ini ke depan, siapa yang kemudian bisa kuat tahan main lama di perang ini. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak Cepi. Pemirsa, tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda.